Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Cekoslovakia menjadi sebuah republik. Terbentuknya negara Cekoslovakia berawal dari runtuhnya kekuasaan Austria-Hongaria pada tahun 1918. Untuk semakin memperlemah kekuatan dari Austria-Hongaria sehingga mereka tidak lagi memberikan ancaman ke depannya, para negara sekutu yang memenangkan Perang Dunia I mulai memecah wilayah Austria-Hongaria menjadi beberapa bagian negara kecil dan salah satu negara kecil itu yakni Cekoslovakia. Sejak terbentuknya negara Cekoslovakia menjadi sebuah negara republik. Negara ini sudah terkenal sebagai negara industri yang cukup maju di Eropa. Hal ini disebabkan semasa kekuasaan Austria-Hongaria, Cekoslovakia dijadikan sebagai pusat industri dan salah satunya yakni pembuatan senjata. Perkembangan Cekoslovakia tidak berhenti sampai di sini saja. Seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, jika Cekoslovakia merupakan negara yang terbentuk dan masuk ke dalam wilayah kekuasaan Austria-Hongaria. Tidak heran jika beberapa etnis dari Jerman, penduduk Jerman dan Austria memiliki etnis yang sama, ditemukan di negara ini. Akibatnya pada masa pemerintahan Adolf Hitler, Jerman berusaha mengambil wilayah Sudetenland, yaitu sebuah wilayah yang berada di bagian barat Cekoslovakia, untuk kemudian menggabungkannya dengan wilayah Jerman. Sedangkan di negara Cekoslovakia sendiri juga terpecah menjadi dua bagian yang keduanya tunduk kepada Jerman, yakni Slovakia dan Bohemia Moravia, Ceko. 2. NASA meluncurkan Apollo 12 ke permukaan bulan sebagai misi angkasa berawak ke bulan. Program Apollo adalah serangkaian misi luar angkasa berawak yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat. NASA menggunakan pesawat antariksa Apollo dan roket Saturn, dilaksanakan selama tahun-tahun 1961 sampai tahun 1975. Program ini didedikasikan untuk cita-cita dari perkataan terkenal Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, mendaratkan seorang manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi selama dekade 1960-an. Cita-cita ini dicapai oleh misi Apollo 11 pada Juli tahun 1969. Program diteruskan hingga awal 1970-an untuk melakukan eksplorasi ilmiah di bulan, dengan total 6 pendaratan sukses. Hingga 2006, tidak ada lagi misi luar angkasa berawak yang melebihi orbit bumi rendah. Program Skylab yang dibuat kemudian, dan proyek percobaan Apollo-Soyuz menggunakan perlengkapan yang awalnya diproduksi untuk Apollo dan sering dianggap sebagai bagian dari program Apollo. Di luar keberhasilan tersebut, terdapat beberapa kegagalan besar, salah satu di antaranya mengakibatkan tewasnya 3 astronot, Virgil Grissom, Ed White dan Roger Chaffee dalam peristiwa kebakaran landasan peluncuran Apollo 1. Ada juga ledakan pada misi Apollo 13 yang hampir menewaskan 3 astronotnya. Pelepasan gas beracun selama masuk kembali ke atmosfer bumi dalam pesawat proyek percobaan Apollo-Soyuz hampir juga menewaskan 3 astronot lagi. 3. Pangeran Norodom Sihanouk kembali ke Kamboja. Norodom lahir di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 31 Oktober tahun 1922, meninggal di Beijing, Tiongkok, tanggal 15 Oktober tahun 2012 pada umur 89 tahun.
Dia adalah Raja Kamboja dari tahun 1941 sampai 1955 dan tahun 1993 sampai 2004. Dikenal masyarakat Kamboja dengan sebutan Samdech atau Bapak Pangeran. Sihanouk menjadi raja pada 1941. Setelah Perang Dunia Kedua, ia berkampanye untuk kemerdekaan Kamboja dari penjajahan Prancis, yang dilakukan pada 1953. Pada 1955, Sihanouk turun tahta dan menyerahkan jabatan tersebut kepada ayahnya Norodom Suramarit dan membentuk organisasi politik Sangkum. Sihanouk memimpin Sangkum menuju kemenangan dalam pemilihan umum 1955 dan menjadi Perdana Menteri Kamboja. Setelah ayahnya meninggal pada 1960, Sihanouk memperkenalkan sebuah amandemen konstitusi yang membuatnya menjadi kepala negara Kamboja. Sebuah jabatan yang ia pegang sampai 1970. Mulai tahun 1955 sampai 1970, Sihanouk memerintah Kamboja di bawah pemerintahan satu partai dan menindak perbedaan pandangan politik antara Partai Demokrat dan Pracha Chon. Meskipun ia secara resmi mengambil posisi netral dalam hubungan luar negeri, pada praktiknya ia lebih berteman dengan negara-negara komunis terutama Tiongkok, ketimbang dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu anti-komunisnya. 4. Lahirnya Leopold Mozart, komponis Austria. Johann Georg Leopold adalah seorang komponis, konduktor, guru, dan pemain biola Jerman. Ia dikenal sebagai ayah sekaligus guru bagi Wolfgang Amadeus Mozart, dan juga akan pengarang buku teks mengenai biola yang ia tulis yang berjudul Versuch einer Grundlichen Violinschule. Ia dilahirkan di Augsburg dan merupakan anak dari pasangan Johann Georg Mozart, seorang penjilid buku, dan istri keduanya, Anna Maria Schlosser. Pada tahun 1740, ia memulai karirnya sebagai musisi. Dan ia juga menerbitkan 6 trio sonatas opus 1. Pada tahun 1747, ia menikahi Anna Maria Pertel dan mereka dikaruniai 7 anak walaupun hanya 2 yang mampu bertahan hidup hingga dewasa, yaitu Maria Anna Walburga Ignatia dan Wolfgang Amadeus Mozart. 5. Lahirnya Boutros Boutros Ghali, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 sampai tahun 1996. Boutros Boutros Ghali lahir di Kairo dalam keluarga Kristen Koptik. Kakeknya adalah mantan Perdana Menteri, Boutros Ghali, tahun 1846 sampai tahun 1910. Dia lulus dari Universitas Kairo pada tahun 1946 dan mendapat PhD Hukum Internasional dari Universitas Paris dan juga diploma dalam Hubungan Internasional dari Institut Ilmu Politik Paris, lebih dikenal dengan sebutan sederhana Sciences Po pada tahun 1949. Tahun yang sama, dia ditunjuk menjadi Profesor Hukum Internasional dan Hubungan Internasional di Universitas Kairo, posisi yang ia pegang sampai 1977. Dia menjadi Presiden Pusat Studi Politik dan Strategis pada 1975, dan Presiden Perkumpulan Studi Politik Afrika pada 1980. Dia menjadi pelajar riset Fulbright di Universitas Columbia dari 1954 sampai 1955, Direktur Pusat Riset di Akademi Hukum Internasional Den Haag dari 1963 sampai 1964.
dan visiting profesor di Fakultas Hukum Universitas dari 1967 sampai 1968. Pada tahun 1992 dia diangkat menjadi Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai tahun 1996. 6. Lahirnya Dominique de Villepin, Perdana Menteri Prancis. Dominique Marie-Francois René Gallouze de Villepin lahir di Rabat, Maroko, tanggal 14 November tahun 1953. Dia adalah seorang diplomat dan politikus Prancis dan sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis sejak tanggal 31 Mei tahun 2005 setelah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Namanya disorot dunia internasional saat menentang invasi Irak 2003 dengan gayanya yang lirikal. Selain itu, awal tahun 2006, langkah Villepin yang bersikeras menerapkan Undang-Undang Tenaga Kerja baru yang kontroversial, kontrak Premier Embauche, menyebabkan protes besar-besaran oleh para remaja dan asosiasi perburuhan. Karena UU tersebut dinilai tidak menguntungkan nasib karyawan. 7. Hari jadinya Brigade Mobil, Brimob. Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama Tokubetsu Keisatsutai atau Pasukan Polisi Istimewa. Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota. Brimob turut berjuang dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Pada tanggal 14 November tahun 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir membentuk Mobil Brigade Mobrek atau Brigade Mobil Brimob sebagai ganti pasukan polisi istimewa. 8. Hari Diabetes Dunia. Diabetes merupakan salah satu penyakit berbahaya yang bisa mengganggu pengaturan gula darah dalam tubuh kita. Hari Diabetes Dunia dirayakan pertama kalinya pada 1991 oleh IDF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menyikapi peningkatan pesat diabetes di seluruh dunia. Pada tahun 2016, Hari Diabetes Dunia dirayakan oleh lebih dari 230 anggota asosiasi IDF dari lebih 160 negara dan wilayah, serta dengan organisasi-organisasi lain, seperti perusahaan, profesional kesehatan, politisi, selebriti, dan orang-orang yang hidup dengan diabetes dan keluarga mereka. Kegiatan meliputi screening diabetes, program-program radio dan televisi kampanye, acara olahraga, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.